tasaddaqta fa'abqait, yang kau sedekah itulah yang abadi bersamamu. Cuma kan sedekah tidak banyak-banyak, ya. Kalau ada 50.000 dengan 2.000 kan, mana kita sedekah, yang 50 atau yang 2.000? Kasirum minan nas. Dua nikmat yang diabaikan, yang diremehkan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Pergilah orang kaya dengan segudang pahala, karena mereka sudah bersedekah dalam dunia ini. Tapi justru dia kadang-kadang sangat-sangat susah untuk bersedekah itu. 2.000 rupiah itu, ya Allah, berikanlah ya Allah saya syurga dengan 2.000 rupiah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang harta, bicara tentang bagaimana manusia ini mendapatkan harta, maka Allah tak lupa bicara bagaimana mengeluarkan harta. Karena harta yang sehat itu harta yang dikeluarkan. Maka Allah mengatakan wa anfiqu. Waw adalah waw ataf, yang sebelumnya Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman. An-nida' ditasyrif, artinya bahwa hatta orang beriman sekalipun ada sifat kelalaian pada mereka itu. Maka Allah ingatkan la tulhikum amwalukum wala auladukum. Amwalukum adalah fa'il, dia yang berperan melalaikan kamu, bukan kamu yang berperan, tapi hartamu yang berperan. Ketika dia ada, maka dia yang akan mengelolamu, dia yang akan mengaturmu, dia yang akan mendorongmu. Jadi engkau sebagai objek dan ia sebagai subjek. Engkau sebagai maf'ul, harta sebagai fa'il. Alangkah luar biasa kita yang cari harta, kita yang bekerja siang dan malam untuk mencari harta, tapi ketika kita mendapatkan harta itu, ternyata bukan kita yang jadi fa'il, malah kita yang menjadi maf'ul. Maka Allah ingatkan kepada kita, wahai manusia, jangan sampai harta itu menjadi fa'il. Kamu yang menjadi fa'il, engkau yang kelola harta itu. Maka Allah katakan wa anfiqu, keluarkanlah harta itu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila subuh kita keluar untuk melaksanakan ibadah ini, Allah tempatkan dua malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri dari pintu yang kita keluar. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa.
Ya Allah, kepada orang yang berinfak itu, segera gantikan ya Allah, segera tambahkan ya Allah. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kepada orang yang menahan hartanya, dia punya hartanya, dia tahan harta itu, ya Allah, binasakan, hancurkan ya Allah, dengan jalan yang kita tidak menduganya. Kita bilang musibah, bukan musibah. Allah hendak binasakan itu, karena kita menahan harta yang Allah berikan kepada kita. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, karakter apabila kita punya harta itu, yang pertama adalah anfiqu. Maknanya akhriju. Setiap yang masuk baru sehat. Kalau kita sudah keluarkan, kita makan, itu sehat. Tapi belum sempurna sehat kita kalau makanan yang kita masukkan tidak bisa kita keluarkan. Maka oleh karena itu setiap yang masuk harus ada yang keluar agar hidup kita menjadi imbang. Bayangkan sudah 3 hari kita tidak bisa ke toilet, bagaimana rasanya? Tidak bisa tidur kita. Maka demikian pula harta. Anfiqu, akhriju. Maka dengan itu engkau bisa sehat. Sifat yang kedua jemaah rahmati Allah, mimma razaqnakum. Harta yang kami berikan kepada engkau. Bukan kalian, bukan kepandaian kalian, bukan karena kemampuan kalian, kami yang berikan kepada kalian. Waktu yang sama, 12 jam, 6 jam kita cari harta itu, tapi penghasilannya pasti tidak sama. Kerjaan boleh sama, waktu boleh sama, tapi penghasilannya pasti tidak sama. Ini maknanya apa? Manusia hanya berusaha, tapi Allah pula yang menentukannya. Maka ketika kita punya harta, jangan katakan itu kan kemampuan saya, itu kan keahlian saya. Itulah jawaban Qarun. Ketika Musa mengatakan, hai Qarun, sudah sampai haul, sudah sampai nisab. Musa, jangan bilang-bilang haul, jangan bilang-bilang nisab, jangan bilang-bilang zakat. Ini kemampuan saya Qarun, ini kemampuan saya Musa. Musa, kalau kamu ingin dapat harta, bekerjalah seperti saya, profesional kayak saya, jangan minta-minta. Jadi oleh karena itu, harta itu bukan keahlian kita, tapi Allah yang berikan kepada kita. Maka ketika Allah mengatakan mimma razaqnakum, kami yang memberikan kepada anda, bukan anda yang ahli memperolehnya. Tugas kita akhdul asbab, the man propose but the God dispose. Manusia boleh merencanakan, Tuhan pula yang menentukan. Kalau kita kaya, karena Allah ingin menguji kekayaan kita. Kalau kita miskin, Allah pula ingin menguji kemiskinan kita. Bukan kita tak berusaha. Kemudian yang ketiga jemaah rahmatillah, min bimakna at-tab'id. Keluarkanlah sebahagian kecil, tidak semuanya. Allah tidak perintahkan semuanya, karena iman kita beragam, iman kita bertingkat-tingkat. Kalau kita keluarkan semuanya, tidak nyaman kita. Bedalah iman kita dengan Abu Bakar. Taklah selevel iman kita dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diperintahkan untuk bersedekah, datanglah Umar membawa dengan setengah hartanya. Dia bilang, hari ini pasti Abu Bakar tak mampu untuk melampaui saya. Bangga Umar bahawa hari ini saya akan mampu melampaui Abu Bakar. Nabi mengatakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan, ya Rasul, saya tinggalkan setengah hartanya. Setengah saya bersedekah, setengah saya tinggalkan untuk keluarga saya. Tak lama kemudian datanglah Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah,
saya infakkan seluruh harta saya. Nabi mengatakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Saya tidak tinggalkan harta, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Jawaban seperti ini tentu belum tentu, tidak mampu untuk kita jawab. Maka Allah katakan mimma, min litab'id, 2,5% saja dari apa yang kau dapatkan dari harta perdaganganmu, 2,5% saja. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu karakter manusia, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sungguh-sungguh manusia ini sangat cinta kepada harta. Karena harta itulah dia bermusuh-musuhan. Karena harta itulah dia bertengkar. Sudah sekian tahun dia tak ngomong dengan saudaranya, marah dengan adiknya, hanya gara-gara harta. Maka oleh karena itu umat ini Allah uji dengan harta. Ketika berbicara dengan harta, berbicara tentang harta, Allah jelaskan dalam ayat yang panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, bila engkau berutang dalam waktu tertentu, maka tuliskanlah. Utang itu enak di awal, tapi susah di ujung. Ketika Allah bicara tentang warisan, Allah jelaskan dalam sejumlah ayat, dalam sejumlah halaman. Karena banyak orang yang bermusuhan gara-gara harta warisan. Bukankah kita lihat di samping kita, tetangga kita, akhirnya adik dengan abang, lama sudah mereka tak mau berkomunikasi gara-gara pembahagian harta warisan. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi karakter manusia cinta kepada hartanya. Maka jemaah dirahmati Allah, ketika hari kiamat kelak nanti berada di padang mahsyar, orang yang kaya-kaya akan mengatakan mali, mali, harta saya. Dulu di dunia kalau panas mobilnya ber-AC, pulang ke rumah rumahnya ber-AC. Tapi hari itu hari yang luar biasa. Maka dijawab, ma min malika, tidak ada hartamu, illa ma akalta fa afnaita, hartamu itulah yang kau makan dahulu dan itu sudah selesai. Wa ma labista fa ablait, yang kau pakai sudah usang. Wa ma tasaddaqta fa abqait, yang kau sedekah itulah yang abadi bersamamu. Cuma kan sedekah tidak banyak-banyak. Ya. Kalau ada 50.000 dengan 2.000 kan. Mana kita sedekah? Yang 50 atau yang 2.000? Kalau ada yang 1.000 kalau ada. Tapi sekali-kali salah dia taruh. Mau masukkan 2.000 termasuk yang 3 hari tidak bisa tidur. Maka oleh karena itu, lihubbil khairi la syadid, padahal harta yang disedekahkan itulah yang sebenarnya hartanya. Itulah yang akan mendampinginya. Zahaba ahlud dusur bil ujur, pergilah orang kaya dengan segudang pahala karena mereka sudah bersedekah dalam dunia ini. Tapi justru dia kadang-kadang sangat-sangat susah untuk bersedekah itu. 2.000 rupiah itu, ya Allah, berikanlah ya Allah saya syurga dengan 2.000 rupiah ya Allah. Jadi begitulah manusia. Padahal walaupun kita punya harta miliaran, yang kita makan kan cuma sekali makan 15.000. Kalau 3 kali makan 45.000. Yang miliaran itu kemana? Alladzi jama'a malahu 'addadah, hanya senang ingin mengumpulkan saja.
Hanya senang menghitungkan 1 juta, 2 juta, miliar, 2 miliar. Hanya ingin untuk membangga-banggakan saja. Karena harta yang kita miliki sebenarnya bukanlah milik kita. Itu milik pada orang setelah kita. Maka kalau kita sudah sakit, sudah dekat-dekat ajal, kita yang menangis, mereka yang ketawa. Alhamdulillah. Kalau lebih cepat lebih bagus ya Allah. Kami sudah lama menanti. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa anfiqu. Hendaklah engkau keluarkan harta itu. Setiap amal Allah kaitkan dengan waktu. Min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Jadi jemaah dirahmati Allah, setiap kesempatan dikaitkan kemampuan. Karena tidak semua orang yang mampu mereka sempat, dan tidak semua orang yang sempat mereka mampu. Betapa banyak orang ingin bersedekah tapi tak ada kemampuan. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan tapi tak punya kesempatan. Maka ketika Allah berikan kita dua hal ini, antara mau dan mampu, antara mampu dan sempat, maka Allah katakan wa anfiqu, infakkanlah. Karena dalam kalimah itu Allah katakan min qabli ayyatiya ahadakumul maut, karena kematian akan datang kepadamu. Bukan kamu yang datang kepada kematian, kematian yang akan datang kepadamu. Kamu rela atau terpaksa, senang atau gembira, kematian akan mengejarmu. Innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kau lari daripadanya, dia yang akan mengejarmu. Kau boleh lari, tapi kematian yang akan mengejarmu. Sungguh pengejaran dia jauh lebih cepat dari pelarianmu. Maka tak ada orang yang bisa bebas daripada kematian itu. Lalu Allah mengatakan summa turaddun, kamu akan dikembalikan. Bukan kembali. Kamu mungkin tidak mau kembali, tapi kamu akan dikembalikan. Allah gunakan fi'il majhul, dikembalikan, rela atau terpaksa. Karena kalau ditanya, gimana Pak mau kembali? Oh malum biar dile, Pak. Pasti orang mengatakan, jangan dulu Pak, yang lain aja dulu. Kan begitu. Tapi enggak. Turaddun, kamu akan dikembalikan. Jadi oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, kita tidak ada pilihan. Allah yang menentukan. Kesempatan boleh jadi akan menjadi kesempitan. Maka la tuakhir amalaka ilal ghad. Kata pepatah, jangan kau tunda amalmu hingga esok hari. Hari ini milikmu, boleh jadi esok lusa menjadi milik orang lain. Baginda sallallahu alaihi wasallam kalau melaksanakan salat, beliau katakan salli salatan muwaddi'. Salalah engkau salat yang terakhir kalinya. Ini kesempatan yang terakhir. Dia kata pun nanti ada kesempatan, itu kesempatan yang lain. Waktunya, hari boleh sama, waktunya pasti akan berbeda. Itu kalau punya kesempatan. Tapi kan belum tentu kesempatan akan berulang. Jadi oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Allah ikatkan sedekah infak itu dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Hamba Allah, janganlah kita sia-siakan kesempatan ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas.
Dua nikmat yang diabaikan, yang diremehkan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat. Banyak pula orang yang sempat tapi tidak sehat. Alhamdulillah kita sempat dan sehat. Kita bisa salat qiyamul lail, kita masih bisa berdiri lama. Oh, luar biasa nikmat-Mu ya Allah. Akan datang suatu hari nanti, tinggal hanya keinginan, tinggal hanya kemauan. Kita tak ada lagi kemampuan. Ketika terbaring di rumah sakit, kita dengar suara azan sayup-sayup yang luar biasa. Hanya tinggal tetesan air mata, tapi tak mampu lagi untuk kita beramal. Maka sekali datang kesempatan, tak pernah akan berulang lagi. Bila kita punya harta hari ini, itu masih milik kita. Kita boleh sedekahkan, kita boleh infakkan. Jangan bilang esok hari. Esok bukan milik kita. Jangan bilang biar banyak dahulu. Sedekah tidak butuh banyak. Orang yang bersedekah itu karena orang yang kaya jiwanya, bukan karena kaya hartanya. Siapa bilang Nabi orang kaya? Nabi bukan orang kaya, Nabi orang miskin hartanya. Tapi Nabi orang yang kaya jiwanya. Kana ajwadan nas. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan paling puncak dermawannya ketika bulan Ramadan, ketika tadarus dengan Jibril alaihi salam, ketika beliau membaca Al-Quran. Al-Quran sangat dekat dengan dermawan. Orang yang banyak membaca Al-Quran akan menjadi orang yang paling dermawan. Bukan karena banyak hartanya, tetapi karena kaya akan jiwanya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, kita didik kedermawanan ini sejak kecil. Sejak dia masih di taman kanak-kanak, kita bilang, nak, ini ada kuih tiga. Yang dua ini untuk anak. Yang satu untuk teman. Setiap kita siapkan makanan kepadanya, tak lupa kita sisipkan pesan, nak, ini dua untukmu, satu untuk teman. Dari kecil kita sudah didik dia menjadi orang yang dermawan. Yang satu lagi didikannya lain. Ini tiga, jangan kasih orang. Ya, kalau kamu kasih orang, besok mama enggak taruh lagi, biar lapar kamu. Dari kecil dididik menjadi orang bakhil. Kesannya luar biasa. Jangan kasih orang. Kalau kamu kasih orang, besok kamu tidak akan bawa apa-apa lagi. Dari kecil dididik menjadi orang yang bakhil. Maka jemaah dirahmati Allah, luar biasa orang yang bisa dermawan. Karena orang yang berbagi itu adalah orang yang paling bahagia. Lebih dulu bahagia sebelum orang yang diberikan itu bahagia. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengatakan orang-orang yang bakhil itu mereka akan menyesal. Wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, andai kata Engkau tangguh aku sebentar saja. Kapan itu? Ketika hendak sakaratul maut. Ketika kematian sudah dekat. Ketika kesempatan akan sudah berakhir. Ketika harta benda tak mampu lagi menyelamatkannya. Dia pernah merasa bahwa harta itu dapat mengabadikannya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia pikir hartanya dapat mengabadikannya, dapat menambah usianya, dapat menambah kesempatan hidupnya. Maka dia katakan, ya Tuhanku, andai kata Engkau tangguhkan saya sebentar lagi, fa as-saddaqa, saya pasti akan bersedekah. Maka jemaah dirahmati Allah, betapa indahnya Al-Quran menggunakan kata sadaqah. Sadaqah itu seakar dengan sidqun.
Apa itu sidqun? Jujur. Orang yang banyak sedekahnya menunjukkan jujur imannya. Karena tidak mudah orang mau mengeluarkan harta. Kalau dia keluarkan, dia pikir kita beri enggak ya? Tapi jangan sekarang lah, nanti saja. Dia akan berpikir, Bapak mau kurban. Oh insya-Allah Pak, nanti ya. Waktu pulang ke rumah, istrinya bilang, Bang, jangan tahun-tahun yang akan datang. Kita akan mau beli lemari es nih. InsyaAllah tahun depan nanti enggak ada lagi lemari es. Tapi tahun depan akan dia berkorban. Bang, kayaknya kita tundalah sekarang karena ini perlu kipas angin. Tidak akan pernah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah li sidqil iman. Sedekah karena jujurnya iman. Hamba Allah yang dimuliakan, maka oleh karena itu kalau ingin bersedekah, ada kesempatan, ada kemampuan, dalam waktu itu juga kita harus laksanakan. Karena setelah itu syaitan pasti, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kata syaitan, kalau kau sedekah ni kayaknya jangan, karena anakmu kan ni lagi butuh dana ini. Ini kamu kan sebentar lagi akan lebaran ni kan, kita harus kemana? Bagaimana nanti kalau enggak kita harta enggak ada? Jadi tunda aja, nanti setelah lebaran kita pikir kembali. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, fa as-saddaqah. Kalau ya Allah kau berikan kesempatan, pasti saya akan bersedekah. Andai kata Allah tanya, kalau ada kesempatan, apakah betul engkau akan bersedekah? Andai kata kau diberikan waktu setahun lagi, betul engkau akan bersedekah? Betul? Jangan sekarang, nanti ya Allah saya akan bersedekah. Karena sekarang tidak pernah akan. Wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau ada kesempatan saya akan menjadi orang yang saleh. Akan banyak ibadah saya. Akan banyak taubat saya ya Allah. Jadi oleh karena itu, itulah namanya manusia. Tapi Allah jawab, la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Never ever, tidak pernah akan. Nafyul mustaqbal, tidak pernah akan ditangguh. Nah, itu yang harus diberikan catatan. Tidak pernah akan. Apabila sudah sampai saatnya, maka Allah tidak akan tunda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka Allah gunakan kalimah lan yufidu nafyal mustaqbal. Jangan pernah kita berharap akan ada tambah kesempatan itu. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersedekah itu bukan karena kaya. Sedekah itu bukan karena kaya harta, tapi sedekah itu karena kaya jiwa. Maka Allah tidak bertanya berapa kau bersedekah. Karena khairul a'mali dawamuha wa in qalla. Amal yang baik itu adalah amal yang secara kontinu walaupun hanya sedikit. Sedekah itu bukan karena ada sesuatu yang kita inginkan. Sedekah itu memang karena kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Tak pernah kita inginkan orang puji kita karena sedekah. Tak mengharapkan gelar dermawan dilengketkan kepada kita. Tapi sedekah adalah sebuah kewajiban sekaligus suatu kebutuhan. Jadi bersedekah itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi ia adalah sebuah kebutuhan. Baru kita merasa bahagia, tenang. Kenapa? Saya sudah bersedekah, Pak. Alhamdulillah. Maka sedekah itu memiliki
1001 makna. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Dawau mardhakum bis-sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antaramu dengan sedekah. Sedekah adalah 1001 makna. Jadi oleh kerana itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita membiasakan untuk bersedekah. Orang kalau hendak berjalan, hendak musafir, mau berangkat dia, apa yang dia kerjakan? Dia mungkin salat sunat safar 2 rakaat. Lalu dia akan bersedekah. Kenapa bersedekah? As-sadaqatu tadfa'ul bala. Allah memudahkan perjalanannya. Maka hamba Allah yang dimuliakan, dalam Al-Quranul Karim, semua perintah yang ada itu perintah untuk memberi, tidak perintah untuk menerima. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa anfiqu mimma razaqnakum. Perintah untuk memberi. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, memberi adalah sebuah kemuliaan. Kita disebut kaya karena kita sudah memberi. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak punya, apa yang dia beri? Kalau kita sudah beri, berarti kita punya. Kalau kita tak pernah beri, kita tak punya, walaupun kita punya segala-galanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ada orang mengatakan bahwa nuzila 3 ayatin maqrunah bi 3. Allah turunkan 3 ayat seiring dengan 3 yang lain. Aqimus salah wa atuz zakah. Belum ada makna salat sebelum ada makna zakat. Karena salat ibadah badaniyah, zakat adalah ibadah maliyah. Belum ada makna ibadah badan kalau belum ada makna ibadah harta. Aqimus salah wa atuz zakah. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Belum ada taat kepada Allah kalau belum patuh kepada Rasul. Lalu anishkurli wa liwalidayka. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada Tuhan, kepada 2 orang tuamu. Tak ada makna syukur kepadaku kalau engkau ingkar kepada 2 orang tuamu. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa penting ibadah maliyah sebagaimana penting ibadah badaniyah. Maka dalam hidup kita ini mestilah kita menjaga keseimbangan antara rohani dan jasmani, antara ibadah maliyah dengan ibadah ruhiyah. Hamba Allah yang dimuliakan, yang berikutnya, tidak ada orang yang bersedekah itu menjadi orang miskin. Malah sebaliknya, kalau kita ingin menjadi orang kaya, maka bersedekahlah. Karena tidak ada dalam cerita sejarah Abu Bakar meninggal dalam keadaan miskin papa karena menginfakkan semua hartanya. Apakah ada cerita itu? Tidak ada cerita itu. Abdurrahman bin Auf sengsara dalam hidupnya karena menginfakkan hartanya. Ada cerita itu? Tak akan pernah ada. Artinya harta itu akan abadi, harta itu akan dibawa mati kalau kita konversikan dia dalam sedekah. Sebelum dia kita sedekahkan, itu belum menjadi milik kita. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah engkau lalai. Apa makna lalai ini? Lahun itu maksudnya, kalau dikaitkan dengan anak-anak, itu kalau masa kecil disebut dengan la'bun. Masa kecil itu la'bun. Anak-anak kalau masih kecil dia bermain, dia enggak tahu untuk apa bermain, yang penting bermain dia. Untuk apa anak bermain? Untuk bermain. Dia enggak tahu untuk apa. Itu la'bun.
Tidak tahu, pokoknya dia kalau ketemu teman bermain. Tapi lahwun itu suatu kegiatan yang dia tak terasa waktunya berlalu. Anak-anak remaja itu biasanya dia nggak tahu waktu berlalu. Waktu itu berjalan begitu cepat, tidak terasa. Ketika kita tidak terasa waktu berlalu dengan sesuatu, disebut dengan lahwun. Kadang-kadang kita cuci mobil, ya, sudah 3 jam, 4 jam kita cuci, enggak terasa. Sudah siang ya. Mobil udah mandi, dia belum mandi. Ini apa? Lahwun. Dia enggak terasa waktu berlalu. Maka innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Enggak terasa kita. Sudah tua saya, enggak terasa. Artinya masa yang berlalu itu enggak terasa kita. Dulu kita masih anak-anak. Kemudian kita sudah menjadi pemuda, ya. Kemudian sudah dewasa, tahu-tahu sudah tua saya. Waktu kita lihat foto masih muda, tapi kok sudah tua. Ini namanya lahwun, tanpa terasa. Kapan kita terasa? Waktu kita makan. Kita makan pisang, mana giginya kok udah hilang? Rupanya tertelan lah saginya. Itu enggak terasa, disebut dengan lahwun. Lahwun, tidak terasa. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ungkapkan kalimat hidup ini dengan lahwun agar kita bisa merasakan bahwa kita yang sekarang bukanlah kita yang lalu. Lain sekarang, lain nanti yang masa akan datang, karena terus akan berubah dan tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Jadi tidak ada orang yang tidak berubah. Maka jemaah dirahmati Allah, Nabi ingatkan kepada kita, igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan kesempatan yang 5 sebelum datang kesempitan yang 5. Kesempatan kita masa muda, syababaka qabla haramika, sebelum datang masa tua. Masa muda itu indah, makannya enak. Kita makan mangga itu walaupun asam rasanya manis itu, kalau masih masa muda. Tapi kalau sudah tua, ya, asam yang manis pun, ya, mangga manis rasanya asam. Kenapa? Karena kita sudah tua. Faraghaka qabla syughlika, sempatmu sebelum datang sempitmu. Nanti ada saatnya kita tidak sempat. Padat kita, penuh waktu kita, anak kita, cucu kita, enggak sempat lagi. Ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum datang masa miskin. Ada saatnya kita punya, nanti saatnya kita tak punya. Sihhataka qabla maradika, sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Memang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Pepatah mengatakan as-sihhatu tajun la yaraha illa al-marada. Sehat itu adalah mahkota, baru terasa kalau sudah tiada. Yang terakhir adalah hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang masa matimu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal di ujung kehidupan kita nanti. Hanya kepada Allah kita memohon diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.